kasus penggusuran masih menghantui warga kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Bagaimana tidak, sepanjang Januari hingga pertengahan Mei 2022 terungkap 26 kasus pidana jalanan, yang mana 8 kasus diantaranya terkait penggusuran. Ironisnya, para pelaku terungkap ini rata-rata masih beranjak dewasa, dengan kisaran usia 20-an tahun, hingga masih dalam kategori di bawah umur. Pada siapa saja yang lewat sana dilampiaskan dengan cara menggusur. Remaja itu resisten, artinya mereka kebal. Mereka itu orang-orang yang tidak takut sama aturan. Sejumlah deretan korban penggusuran terungkap ke publik. Kasus penggusuran terbanyak terjadi pada Mei 2022. Warga yang menjadi korban penggusuran mulai dari pelajar, pria hingga wanita. Korban-korban ini kebanyakan menjadi sasaran ketika sedang berkendara di jalanan, utamanya pada malam hari. Salah satu komplotan pembusur kini tertangkap pada Rabu 18 Mei 2022. Penangkapan ini turut memborgol otak pelaku penggusuran. Dalam konferensi pers Polresta Kendari pada Kamis 19 Mei 2022, komplotan pembusur ini berjumlah 6 orang, yakni Fadil Muhammad, Agus, Ahmad, Rian, serta inisial B dan M yang masih di bawah umur. Mereka memainkan perannya masing-masing ketika beraksi di jalanan. Tentu kita akan pilah-pilah kasus ini. Ada yang kita sidik sebagai tersangka untuk penganiayaan dengan modus menggunakan busur, dan ada juga turut sertanya ikut membantu memudahkan untuk melakukan kejahatan ini. Sangat disayangkan, penangkapan anggota lain dalam komplotan yang diotaki Fadil ini maupun rekan mereka berlangsung di sebuah homestay. Para remaja ini terciduk bersama 2 orang teman perempuannya yang juga masih remaja. Hasil pemeriksaan terdeteksi 5 orang positif amfetamin, termasuk Fadil Muhammad. Dari hasil interogasi polisi, kejahatan penggusuran di kota Kendari tidak secara khusus memilih siapa korbannya. Mereka akan menyerang siapa saja yang bertemu di jalanan. Di sini muncul pertanyaan, mengapa para remaja ini dengan sangat entengnya berbuat kejahatan, melukai orang, bahkan berkeliaran membawa senjata tajam. Psikolog Yulia Sri mengatakan, saat anak memasuki usia remaja, merupakan masa di mana emosional maupun sosial mereka mengalami perkembangan. Bahkan, cenderungnya mereka mulai memberontak akibat mengalami perubahan usia antara melewati fase anak-anak. Sementara di satu sisi, mereka ini belum dewasa. Mereka itu orang-orang yang tidak takut sama aturan. Itu yang perlu ditekankan. Remaja itu resisten, artinya mereka kebal sama hukum, kebal sama, bagi diri dia itu kebal hukum. Bagi diri dia akan melakukan apa yang dia mau. Dia nggak peduli orang respon apa terhadap dia, yang penting dia melakukan itu, ya udah. Dia nggak peduli hukum itu melarang, yang penting dia mau melakukan itu, ya sudah. Ya mungkin karena perubahan emosi juga sangat drastis itu remaja, dia tidak mampu mengelola emosinya, dia jengkel sama orang, akhirnya dia membagi kita, ya bisa jadi. Apalagi kalau seandainya teman-temannya menganggap ketika dia melakukan itu adalah sebuah tindakan yang heroik gitu kan, ya. Remaja itu kadang kan gitu, kalau dianggap dia jago nih, heroik nih, nah itu tambah menjadi-jadi gitu. Ya itu sebabnya bisa jadi seperti itu. Masa remaja juga identik dengan orang-orang yang tidak takut dengan aturan. Untuk itulah peran lingkungan keluarga sangat dibutuhkan. Tidak sebatas hanya memberikan edukasi, melainkan ikut mengontrol lingkungan pergaulan anak. Namun, semua itu tidak harus sampai terkesan protektif atau bahkan sampai toksik bagi si anak. Remaja itu
itu gampang-gampang susah ya. Kalau terlalu ditekan, 1x24 jam ditanya mau kemana juga anaknya pasti menganggap orang tuanya protektif, pasti menganggapnya toksik nih gitu. Kalau nggak diperhatikan juga kebablasan anaknya. Jadi memang orang tua itu kalau kita tahu prinsip helikopter view ya, orang tua helikopter view gitu, nggak perlu touchdown gitu, tapi dia harus nge-view di mana nih anaknya ini. Ya secara jauh itu memonitor gitu anaknya dari di mana dan sedang apa, bersama siapa gitu. Itu pentingnya orang tua sih. Banyaknya informasi yang mudah diakses di mana saja dan kapan saja tentu sangat membawa pengaruh positif, serta tidak jarang juga ikut membawa pengaruh negatif. Yuliastri menambahkan, salah satu upaya bisa melindungi remaja dari pengaruh buruk di sekelilingnya adalah membangun kedekatan dalam keluarga, khususnya antara orang tua dan anak. Semoga ini diselesaikan, dituntaskan, kemudian yang penting itu adalah dicari motifnya apa. Nah kalau sudah tahu motifnya itu kan berarti bisa setelahnya mungkin bekerja sama dengan ahli-ahli dan juga instansi terkait untuk memberikan edukasi kepada para remaja SMP, SMA. Itu segi-segi prevensi yang harus dilakukan sebenarnya. Apa yang harus mereka lakukan kalau mereka marah? Itu kan anger management sebenarnya. Kalau melihat kasusnya seperti itu, berarti ada kemarahan. Nah, itu yang sebenarnya perlu kalau ketika ditahu motif kemudian ditarik preventifnya seperti itu, sehingga semuanya bisa dicegah dari awal kalau melihat dari usianya. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri, sekali lagi masyarakat itu kan luas ya, jadi kalau memang ini menjadi sebuah ketakutan, waspada perlu, takut jangan. Karena kalau ketakutan itu biasanya akan menimbulkan overthinking yang nggak penting gitu ya, nggak perlu sebenarnya. Akhir dari kasus penggusuran tidak ada yang tahu, apalagi anggota komplotan masih berkeliaran di luar sana. Entah berapa jumlah mereka dan motif dari tindakan mereka. Yang pastinya polisi sedang memburu komplotan penggusuran